Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga all of you is a good condition ya, ladies and gentlemen. Good morning. Firstly, I want to say thanks to our God that give us health and good condition, and I hope all of you is a good condition. Okay, and second, I want to explain to you about market. Ya, okay. Lanjutan dari materi saya adalah tentang bentuk-bentuk pasar ya. Nanti juga akan saya singgung tentang pasar persaingan sempurna begitu ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya apa itu pasar ya. Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, sebagai sarana kegiatan ekonomi yang paling penting. Nah, kita kalau mau butuh-butuh apa gitu kan pasti kita ke pasar ya. Kita mau beli buah, mau beli sayur, terus mau beli jajan-jajan gitu kan. Terus kemudian mau beli mungkin makan pagi ya, kadang-kadang kita harus ke warung seperti itu. Nah, untuk pasar, ciri-ciri dari pasar gitu ya, itu penjual dan pembelinya berada pada tempat yang berbeda. Kemudian transaksinya juga dilandasi juga rasa saling percaya. Kemudian barang yang diperjualkan belikan itu juga tersedia. Tapi kalau di sini adalah pasar abstrak, itu kan pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan itu tidak tersedia secara langsung antara penjual dan pembeli. Nah, ciri-ciri dari pasar abstrak itu apa? Nah, penjual dan pembeli itu berada pada tempat yang berbeda dan jaraknya berjauhan. Seperti kita beli di Shopee gitu ya. Itu kan biasanya ada iklan 12-12 itu kan, ada karpet misalnya, karpetnya ukuran 200 sampai 300 cm misalnya, harganya 420. Nah, kemudian ada diskon ongkir, biasanya di ongkirnya 140.000, kemudian didiskon jadi 35.000. Akhirnya berapa? 456.000. Nah, kalau kita belinya di Shopee kita lebih aman ya. Karena kita bayarnya bisa di Alfamart, bisa di ATM ya, itu juga ada struknya. Kemudian penjualnya juga sudah perjanjian dengan Shopee untuk menyiapkan beberapa barangnya, dan juga tidak perlu adanya kegundahan kita bahwa itu adalah penipuan ya. Tapi ada juga yang mempromosikannya itu juga di Facebook, itu juga bermasalah juga. Silahkan transfer duluan, nanti barang akan saya kirim, pasti itu adalah penipuan ya. Itu harus berhati-hati. Itu ciri-ciri pasar abstrak yang lagi tren di masyarakat sekarang ini. Kita belanja lewat online, lewat internet, tapi kita harus pinter-pinter ya. Lebih-lebih kalau itu hanya di Facebook, kemudian di IG, dan tidak ada yang mewadahi seperti Shopee, Lazada, Bukalapak ya, JDID. Nah, itu mereka sudah legal seperti itu, harus hati-hati. Kemudian kalau ada pasar menurut luas wilayahnya ya, di sini ada pasar regional. Nah, pasar regional itu pemasarannya ada di beberapa negara pada suatu wilayah tertentu, biasanya di Asia Tenggara yang dinamakan AFTA. Ya, seperti kita berjualan dengan kerjasama berjual beli dengan negara-negara di Asia Tenggara ya, seperti misalnya Singapura. Singapura itu dia tidak mau memproduksi barang. Biasanya dia akan membeli produknya dari Indonesia. Seperti kaos itu dia ngambilnya dari Tanah Abang loh ya. Jangan kaget kalian ya. Kalau saya pernah ya ke Singapura dan Malaysia, itu tour guide-nya itu bilang, silahkan nanti mampir di pasarnya Singapura dan Malaysia, silahkan untuk berbelanja, karena ini kita istirahat dulu, silahkan untuk beli-beli seperti itu ya. Tapi setelah kita sudah sampai bandara dan kita mau balik ke Indonesia, dia ceritanya apa? Bapak Ibu sekalian, baju kaos yang Anda beli itu adalah asalnya dari Tanah Abang Indonesia, yang kemudian disablon di Singapura, di Malaysia, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh Singapura untuk
berjual beli gitu ya. Dia ambilnya dari Indonesia kemudian dijual di sana seperti itu. Kemudian jual beli dalam hal mungkin otomotif ya, kita juga bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara ya. Kemudian ada yang seperti Singapura tuh nggak mungkin dia menanam sayur-sayuran tuh dia nggak punya lahan. Akhirnya dia ngambil dari Malaysia dan juga dari Indonesia, kemudian dijual di supermarket dengan harga yang mungkin lebih fantastis ya harganya. Kemudian pasar internasional itu juga dipasarkan, wilayahnya juga lebih luas. Nah, itu di kawasan dunia. Nah, kemudian untuk menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia, misalnya pasar kopi di Brasil, ada pasar Wall di Sydney, di Australia. Nah, itu ada beberapa pasar di internasional ya. Kemudian ada juga pasar lokal. Nah, kalau pasar lokal ini daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Nah, pada umumnya mereka menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Seperti kalian lihat adalah pasar Klewer yang menyediakan jenis kain batik, karena masyarakat di Solo itu suka dengan batik. Alternatif wisata belanja kalau selain di Klewer adalah di Kampung Batik Lawean dan juga Kampung Batik Kauman. Banyak sekali home industry yang menjajakan beberapa alternatif ya. Mereka menyediakan batik dengan beberapa model, ada yang daster, ada yang model tas kemeja, ada yang gamis, mungkin baju jalan anak-anak dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di Kampung Batik Lawean dan Kauman itu lebih mahal ya, karena dia asli dibuat oleh tangan-tangan yang memang masih pakai canting itu ya, batik. Dan itu ada workshopnya itu, misalnya di daerah Kauman itu. Nah, kemudian kalau berdasarkan organisasi pasar itu hubungannya antara penjual dan pembeli itu yang tadi saya bilang berdasarkan organisasi pasar, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna, ada pasar monopoli, kemudian ada pasar duopoli, oligopoli. Nah, jadi itu berdasarkan organisasinya. Nah, kemudian kalau pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Kemudian harganya tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Penjual dan pembeli itu bebas keluar masuk di pasar itu tanpa ada hambatan. Kemudian penjual dan pembelinya juga banyak. Kemudian barang-barang yang diperjualbelikan juga bersifat homogen ya. Kemudian kalau pasar persaingan tidak sempurna itu jumlah pembelinya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar itu dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Nah, ini ciri-cirinya kalau pasar tidak sempurna. Di situ ada hambatan untuk masuk ke pasar. Kemudian ada pengetahuan pembeli itu tentang pasar itu juga terbatas, dia tidak begitu paham ya. Kemudian barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Kalau tadi yang sempurna tadi homogen, kalau ini bermacam-macam. Nah, selanjutnya adalah pasar yang tidak sempurna itu sendiri juga ada, namanya pasar monopoli. Nah, pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Nah, ini macam dari pasar persaingan tidak sempurna ya. Penjualnya mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik itu dalam bentuk harga, mungkin volumenya, tempatnya, maupun waktu pembelian barang yang akan dijual. Nah, ini adalah definisi dari pasar monopoli. Karena penjual dalam pasar monopoli ini tidak mempunyai pesaing, ia dapat menaikkan dan menurunkan harga dan bisa mengubah jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya apa? Pasar monopoli itu PLN. Itu adalah badan usaha milik negara, PLN itu. Jadi kalau di pemerintahan itu kan punya struktur organisasi, kemudian dia punya pemerintahan, tapi dia juga punya bisnis yang namanya adalah BUMN. Kalau di daerah namanya BUMD, Badan Usaha Milik Negara. Itu contohnya PLN, PT Pos Indonesia itu juga menjadi pasar monopoli karena PLN juga menguasai listrik di Indonesia. Kemudian PT Pos juga memonopoli penjualan benda-benda pos yang ada di Indonesia.
itu ciri-ciri dari pasar monopoli. Kemudian ciri-ciri pasarnya, satu penjual, banyak pembeli. Harganya ditentukan oleh penjual saja atau sepihak. Nah, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan. Nah, kemudian hambatan-hambatan apa ya yang mungkin bisa kita jumpai di pasar, dari pasar monopoli itu? Penetapan harganya bisa serendah mungkin, adanya kepemilikan terhadap hak paten dan hak cipta, kemudian pengawasan yang ketat dari agen maupun distributor, kemudian memiliki sumber daya yang unik. Nah, itu ciri-ciri dari pasar monopoli, atau apa namanya, hambatan ya, hambatan yang sering terjadi di pasar. Kemudian penyebab timbulnya pasar monopoli antara lain adalah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, karena kalau PLN Pos Indonesia itu kan ada undang-undangnya. Kemudian itu bisa ada gabungan dari berbagai perusahaan atau merger ya. Kemudian adanya hak cipta, hak paten dari hak karya seseorang yang diberikan kepada perusahaan. Nah, jenis pasar perusahaan yang tidak sempurna yang kedua adalah pasar duopoli. Ya, pasar di sini menawarkan suatu barang yang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya misalnya penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltek dan Pertamina. Nah, itu pasar duopoli ya. Nah, cirinya apa? Nah, kalau pasar duopoli itu ada dua penjual tapi banyak pembeli. Dan juga harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual itu, Caltek dan Pertamina tadi, dengan kesepakatan. Kadang-kadang juga perlu adanya negosiasi terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Di sini bahwa perusahaan itu menguasai penawaran dari satu jenis barang ya. Di sini contohnya, jadi di sini menguasai penawaran sifatnya menyebabkan satu perusahaan itu harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah produk, mengubah teknik produksinya ya. Contohnya adalah penawaran sepeda motor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Di antaranya adalah Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Nah, itu contoh dari pasar oligopoli. Nah, ciri-cirinya yaitu tadi, penggunaan iklannya sangat intensif, saling ketergantungan, ada hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru ya. Kalau masih merek baru itu juga nanti nggak masuk pasar ya. Kemudian produk yang dijual bersifat mungkin dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar mutu. Hanya ada beberapa penjual ya, seperti tadi Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Nah, dulu ada berita di Bloomberg ya, bahwa merek-merek dunia yang sekarang digandrungi oleh orang-orang di dunia itu apa? Mobil dan juga beberapa otomotif ya. Yang pertama itu adalah Honda, kemudian Yamaha. Kalau Suzuki, Kawasaki itu agak belakangan, nomor belakangan ya. Tapi yang Honda, Yamaha itu yang paling menguasai pasar. Seperti misalnya mobil ya. Mobil itu yang pertama adalah Toyota, kemudian baru Honda, kemudian baru Daihatsu, kemudian Suzuki, baru Mitsubishi. Nah, itu ada beberapa memang perusahaan-perusahaan itu sudah mulai pinter ya, dia mengambil hati masyarakat ya. Seperti kalau kita mau beli handphone ya, kalau dulu kita mungkin pakai Nokia, Siemens, tahu nggak ya kalau zaman dulu itu sudah bagus banget. Kemudian ada BlackBerry. Tapi setelah perkembangan zaman, Samsung. Nah, Samsung itu 6 tahun yang lalu itu masih merajai ya, masih sukses gitu ya. Fitur-fiturnya juga, kemudian kameranya juga udah bagus. Tapi tahun 2020-2021 itu adalah muncul Oppo dan Vivo. Seperti saya aja sekarang pakainya Oppo karena kameranya juga lebih bagus, kemudian RAM-nya juga tersedia banyak gitu ya. Ada juga yang tersedia 5G. Kalau yang Vivo itu ada 5G ya, itu lebih mahal, sekitar 10-12 jutaan. Kemudian kalau Samsung itu udah 5G tapi harganya masih 5 jutaan. Nah, itu karena pembelinya lebih banyak Oppo sama Vivo.
Kemudian kalau Oppo itu yang Reno 6F itu masih 8 jutaan. Kemudian yang Vivo 10 jutaan. Tapi kalau Samsung 5 juta udah dapat 5G. Karena generasi kita kan sekarang generasi 4G dan 5G, yang nanti 4G juga nanti lama-lama tertinggal, nanti akan tergantikan oleh 5G karena sudah launching sekitar beberapa bulan yang lalu. Oke, itu materi dari saya. Nanti saya akan lanjutkan diskusi di Open Learning dan kita lanjut nanti buka aja di channel saya ya, di channel YouTube saya. Tolong untuk like, subscribe, and comment di kolom YouTube. Oke, terima kasih ladies and gentlemen. Good morning. Thank you very much for your attention, for your watching. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita comeback ke Open Learning untuk berdiskusi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.